Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku para pemirsa, selalu ceria, selalu berbahagia dimanapun berada, di akhirat masuk surga, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan bin Uyainah menulis kitab judulnya Asraru al-Muhibbin fi Ramadan, yang juga disadur oleh Muhammad Hussein Yaqub. Di dalam kitab tersebut, beliau menulis pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menghisap hamba-hambanya dan memberlakukan kisos atas orang lain. Ketika kita menzalimi seseorang dan belum sempat terselesaikan di dunia dan kasus tersebut dibawa ke akhirat, maka kita akan dikisos di akhirat. Hak saudara kita yang kita ambil akan kita ganti, bukan dengan uang, emas, dan dinar, tetapi akan kita ganti dengan amal atau pahala balasan amal soleh kita. Kita bayar dengan pahala solat kita, dibayar dengan pahala jihad, pahala tilawah Quran, pahala haji dan umroh, kecuali satu amal yang amalan ini tidak diberlakukan kisos. Amalan apa itu? Amalan tersebut tak lain dan tak bukan adalah saum, yaitu amalan puasa. Baik puasa fardu yang diwajibkan maupun puasa sunat pada umumnya. Jadi semua amalan akan diberlakukan kisos di akhirat, kecuali amalan puasa ini. Allah subhanahu wa ta'ala menanggung tindak kezaliman yang tersisa, yang tidak lagi dibayar dengan pahala-pahala amal yang lainnya karena sudah habis untuk dibayarkan. Kemudian dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan fadilah puasa tersebut. Dia masukkan hamba itu akhirnya ke dalam surga dengan rahmatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, kullu amal ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah azza wa jalla, tiap-tiap amal anak Adam adalah untuknya sendiri. Salat untuknya, jihad untuknya, baca Quran untuknya, haji umrah untuknya, kecuali saum, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, dan puasa itu selesai kita laksanakan, maka secara zahir puasa itu langsung atas nama Allah, karena diambil alih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena sudah diambil oleh Allah, kewenangannya di tangan Allah, otoritasnya di tangan Allah, maka tidak bisa digunakan untuk mengkisos. Sehingga tidak bisa digunakan untuk membayar kezaliman yang dilakukan itu. Karena sudah berpindah tangan, berpindah nama sertifikat, sehingga kewenangannya adalah tentu yang pemegang sertifikat itu. Seperti itu analoginya. Sehingga puasa adalah satu-satunya amal yang tidak diberlakukan kisos nanti di akhirat. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siyamu wal Qur'anu yasfa'an lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Yang pertama adalah puasa. Puasa akan berkata di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulus siyam, berkata puasa, ayyu rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahari fasaffa'ni fih. Wahai Robku, aku telah menahannya dari makan,
dan dari syahwat pada siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat untuknya. Itu kata puasa. Jadi puasa di akhirat akan memberi syafaat kepada pelakunya. Begitu juga dengan Al-Quran, yang ketika di dunia dia dibaca sedemikian rupa, sehingga Al-Quran pun juga memohon kepada Allah di akhirat, wahai Robku, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berikanlah izin syafaat dariku untuknya. Ketika Allah mengizinkan, Al-Quran juga memberi syafaat. Jadi yang pertama, ibadah puasa kita memberi syafaat di akhirat. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran kita, kedua-duanya akan memberi syafaat kepada hamba-hamba yang mengakrabinya, yaitu ahli saum dan ahli Al-Quran. Para pemirsa, saudara-saudariku dimanapun berada dan selalu berbahagia. Itulah kenapa puasa ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah puasa itu dinisbahkan kepada Allah. Coba kita membuat komparasi, membuat perbandingan. Ketika orang melaksanakan haji dan umroh, dia mengenakan pakaian ihram. Ketika dia memakai pakaian ihram dan telah berniat, ada menahan di situ larangan-larangan berikhram, yaitu tidak boleh berhubungan suami istri dan larangan-larangan yang lainnya. Tetapi masih dibolehkan makan dan minum, masih dibolehkan tidur, masih dibolehkan makan berapa kali pun. Begitu juga dengan sholat. Sholat hanya dituntut menahan diri saja. Tetapi ketika ibadah puasa, terasa benar kepedihannya, terasa benar beratnya, terasa benar penderitaannya, terasa benar daya juangnya. Mengapa demikian? Karena kita kesulitan menahan makan minum, apalagi di Indonesia, makanan minuman terhidang di mana-mana. Begitu juga menahan diri dari syahwat. Itulah makanya puasa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah rahasia antara hamba dengan penciptanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Itulah sehingga di akhirat, satu-satunya amal yang tidak diberlakukan qisas adalah ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa ketika kita telah melaksanakannya, itu otoritas kewenangannya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmat daripada ibadah puasa ini sangat banyak sekali. Dari sekian banyak yang bisa kita ketengahkan adalah puasa menyadarkan diri dari kelalaian dan menginsapkan kita kepada kebenaran. Betapa banyak para pakar telah menggalinya. Ternyata tanpa anjuran syariat agama pun puasa itu berkontribusi besar bagi kesehatan. Itu banyak riset penelitian tentang itu. Begitu juga puasa menumbuhkan rasa empati kepada fakir miskin. Kalau selama ini kita mudah mengakses makanan, bahkan bisa satu kali makan puluhan jutaan, itu kadang-kadang kita agak sedikit kurang sensitif terhadap si fakir dan si miskin yang setiap hari begitu susah untuk mendapatkan sesuap dua suap makanan. Sehingga dengan puasa yang kita lakukan akan muncul rasa empati. Ternyata betapa pedihnya. Baru sehari, selama sebulan kita puasa, sementara orang miskin bukan sehari, bukan sebulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin sepanjang hidupnya, dia harus berhadapan, menahan rasa lapar, rasa haus, bukan karena puasa, tapi karena tidak ada yang dimakan dan diminum. Jadi akan muncul rasa empati bagi orang yang berpuasa itu. Hikmah yang ketiga, orang yang berpuasa itu mempersulit atau memblokir jalan yang digunakan oleh syaitan. Karena inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi kalau setan itu masuk dalam tubuh kita, rel yang digunakan jalannya adalah darah. Dan pada saat berpuasa itu mereka kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari. Tentu banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya dari ibadah puasa ini. Puasa di samping itu secara psikologis melatih kita menjadi orang yang sabar. Karena puasa itu menampung kesabaran secara keseluruhan. Bukankah Hujatul Islam Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang sabar dalam kitab Mukasyafatul Qulub, sabar itu terdiri
dari beberapa bagian. Kata Al-Ghazali, sabar itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Jadi untuk taat itu butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Jadi sabar itu ternyata ada beberapa bagian nih. Sabar dalam taat. Ketika kita sholat harus sabar. Sholat itu namanya sabar dalam taat. Ketika menjauhi larangan harus sabar. Contohnya menjauhi khomer, menjauhi judi, menjauhi gibah dan lain sebagainya. Kita menjauhinya itu butuh elemen sabar ini. Lalu yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak kita sukai. Sementara ketika kita berpuasa, ketiga unsur sabar ini dalam taat, dalam menjauhi maksiat, dalam menerima musibah, itu ada di dalam puasa. Jadi ibadah puasa itu sendiri adalah ketaatan. Dan kita dilarang makan dan minum, menjauhi larangan itu butuh sabar. Meskipun tersembunyi di dalam kamar, ada makanan, nggak ada orang-orang, nggak ada CCTV, kita tetap tidak mau makan. Sabar dalam menjauhi larangan, tidak makan, tidak minum di siang hari. Begitu juga kepedihan, lapar, dan haus ini membutuhkan kesabaran. Jadi kalau sabar itu ada sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi penderitaan, maka seluruh sabar ini ada di dalam ibadah puasa. Itulah makanya betapa tinggi ibadah puasa ini, sampai-sampai nanti di akhirat ia tidak diberlakukan kisos atas kezaliman seseorang. Makanya begitu pentingnya ini sabar. Di dalam Quran surah Ali Imran Allah mewanti-wanti kita, menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran itu, dan tetaplah dalam bersiap siaga. Kalau istilah militernya, siaga satu selalu di perbatasan. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan sabar itu di samping itu menjadi sebab kebersamaan Allah menyertai kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang sabar. Di samping itu, sabar itu menjadi perangkat syarat yang ditetapkan oleh Allah agar seluruh amal ibadah kita mendapatkan balasan reward pahala yang unlimited atau tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang setiap amalannya akan dibalas dengan balasan yang tanpa batas. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan puasa kita, berlatih sabar, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Sehingga benar-benar kita menjadi manusia unggulan, yaitu manusia yang bergelar la'allakum tattaqun. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.